SNBT 2025 semakin dekat dan persaingannya akan semakin ketat. Tahukah kamu, banyak peserta SNBT yang gugur bukan karena mereka tidak pintar, tapi karena mereka tidak siap menghadapi pertanyaan HOTS atau High Order Thinking Skills, yang mana soal-soal ini itu menguji kemampuan analisis kita, lalu logika, dan pemecahan masalah secara mendalam. Jika kamu hanya mengandalkan hafalan saja, bisa jadi kamu akan terjebak di soal HOTS yang sebetulnya sederhana, tapi dibuat rumit saja. Jangan khawatir, di video kali ini kita akan membahas beberapa soal SNBT yang biasanya membuat peserta bingung. Penasaran? Yuk langsung simak videonya! Setiap tahun, ribuan peserta SNBT itu gugur karena tidak bisa menjawab soal HOTS. Soal HOTS sendiri biasanya berbeda dengan soal yang lainnya, dan kita akan bahas karakteristiknya. Yang pertama, jawaban dari soal HOTS itu tidak langsung terlihat, yang mana diantaranya akan membuat kita kebingungan karena opsi jawabannya mirip-mirip. Berikutnya, soal-soal HOTS ini membutuhkan analisis, pola pikir yang logis, dan juga pemahaman yang mendalam terhadap suatu konsep. Dan tanpa persiapan yang matang, kamu akan kehabisan waktu di tipe-tipe soal seperti ini. Tapi tenang aja, di video kali ini kita akan membahas strategi untuk menjawab soal-soal HOTS tersebut. Yuk langsung aja, kita bahas soal yang pertama tentang penalaran verbal. Di sini terlihat ya, teman-teman bisa baca juga di layar, ada soal yang berbentuk paragraf. Di dalamnya ada 4 paragraf dengan dibuahi satu pertanyaan. Yang berbunyi pertanyaannya, dari paragraf di atas, pernyataan yang tidak sesuai adalah... Aku kasih waktu 10 detik untuk teman-teman menjawab soal berikut. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengapa demikian? Yuk kita langsung bahas. Kalau kita perhatikan, 4 kalimat di atas ini membahas tentang revolusi dari teknologi. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita lihat, 4 kalimat dalam paragraf di atas membahas tentang revolusi industri 4.0. Sekarang kita lihat bahwa di paragraf tersebut itu menyatakan bahwa metode pembelajaran itu beralih ke sistem digital. Sehingga pernyataan bahwa yang B ini ya, pembelajaran konvensional tetap menjadi metode utama, itu sangat bertentangan dengan isi teks. Yang mana revolusi 4.0 itu sangat mendukung perkembangan digital. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berikutnya kita akan bahas soal silogisme atau penalaran logis. Di sini terdapat 2 kalimat. Semua mahasiswa yang aktif dalam organisasi kampus memiliki keterampilan kepemimpinan. Lalu kalimat yang kedua, beberapa mahasiswa aktif dalam organisasi kampus. Dan pertanyaannya adalah, kesimpulan yang benar berdasarkan pernyataan di atas adalah, aku kasih waktu 10 detik untuk teman-teman memikirkan jawaban yang tepat. Dan jawabannya adalah D. Mengapa demikian? Yuk kita bahas satu persatu. Ketika menjawab soal seperti ini, kita harus memikirkan 2 premis yang berbeda. Dan di sini premisnya sudah terlihat jelas ya, bahwa semua mahasiswa yang aktif di organisasi itu memiliki sisi keterampilan kepemimpinan. Lalu beberapa mahasiswa aktif dalam organisasi kampus. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa beberapa mahasiswa dalam organisasi memiliki keterampilan kepemimpinan. Berikutnya kita akan bahas soal penalaran kuantitatif. Siap-siap ya, kita akan bergelut dengan angka. Di sini teman-teman dapat melihat ada 8 angka dengan 3 blank space atau tempat yang kosong ya. Kita lihat ada angka 3, 9, 27, 81, ada 30, lalu kemudian dilanjutkan dengan 6.561. Dan pertanyaannya adalah, bilangan yang tepat untuk melengkapi pola tersebut adalah, aku kasih waktu 10 detik untuk teman-teman memikirkan jawabannya. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengapa demikian? Yuk kita pelajari polanya terlebih dahulu. Ketika kita memperhatikan secara seksama di soal ini, itu ada lonjakan atau ada selisih dari 3 ke 9, dari 9 ke 27, dari 27 ke 81.
apabila kita dengan teliti melihat ini adalah pola kali 3. Jadi setiap angka itu dikalikan 3, lalu hasilnya adalah angka berikutnya. Contoh, 3 dikali 3 hasilnya 9, 9 dikali 3 hasilnya 27, 27 dikali 3 hasilnya 81. Dengan teman-teman sudah menemukan pola seperti ini, teman-teman dapat dengan mudah menjawab soalnya. Jadi biasanya teman-teman akan pusing terlebih dahulu dengan melihat angka yang banyak, angka yang ribuan, tiba-tiba ada 6.561. Tapi ini sebetulnya soalnya sederhana, hanya perkalian 3 saja. Jadi kita cukup mengalihkan angka 81 dengan 3. 81 dikali 3 itu 243, 243 dikalikan 3 itu 729, dan 729 dikalikan 3 itu 2187. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Dan yang terakhir kita akan bahas soal penalaran kuantitatif, tapi ini tentang sistem persamaan linear. Yuk kita langsung coba jawab pertanyaannya. Di sini teman-teman melihat soal ada dua persamaan yang diketahui, yaitu ada 6x ditambah 2y sama dengan 18, dan 5x dikurang y sama dengan 7. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa melakukan dua metode. Yang pertama adalah substitusi, dan yang kedua adalah eliminasi. Namun, rasanya agak sedikit mustahil untuk melakukan substitusi, karena belum ada yang diketahui. Jadi, yuk kita lakukan eliminasi. Langkah pertama adalah mengeliminasi salah satu variabel, ya. Untuk itu kita akan kalikan persamaan kedua dengan 2 agar koefisien y pada kedua persamaan itu hilang atau sama. Jadi nantinya akan hilang. Kita coba ya. Yuk langsung aja kita kalikan persamaan yang kedua dengan angka 2. 5x dikali 2 itu 10x, lalu dikurang 2 dikali y itu jadi 2y, dan 7 dikali 2 itu 14. Jadi persamaan yang kedua itu berubah menjadi 10x dikurang 2y sama dengan 14. Nah, setelah seperti ini kita akan menambahkan kedua persamaan karena kita akan mengeliminasi koefisien yang y. Langsung aja ya biar nggak pusing. 6x ditambah 2y dalam kurung ditambah lagi dalam kurung 10x dikurang 2y. Di sini kita langsung tambahkan saja 6x ditambah 10x itu 16x, dan positif 2y ditambah negatif 2y artinya mereka akan hilang. Gitu, 2 dan y-nya hilang. Jadi hanya ada angka 16x sama dengan 18 ditambah 14. Jadi 32. Nah, di sini kita sudah memiliki persamaan 16x sama dengan 32. Kita akan menghilangkan angka dari koefisien yang x. Maka dari itu kita pindahkan ruas 16 ke sebelah kanan, yaitu dengan dibagi. 32 dibagi 16 sama dengan 2. Jadi kita sudah mengetahui bahwa x adalah 2. Tapi tidak sampai di situ, kita harus mensubstitusikan yang x tadi ke persamaan yang kedua. Sekarang kita lihat ya, karena tadi kita masih mencari nilai y-nya. Kita masukkan, sudah diketahui bahwa x adalah 2. Maka dari itu, 5 dikali 2 dikurang y sama dengan 7. Setelah mengetahui nilai x, kita akan mengsubstitusikan ke persamaan yang kedua. Karena yang belum diketahui adalah nilai y-nya. Oke, kita coba. 5x min y sama dengan 7. Sekarang kita lihat bahwa x-nya sudah diketahui, kita langsung masukin aja. 5 dikali 2 itu 10, min y sama dengan 7. Dalam kasus seperti ini, kita akan memindahkan koefisien y agar positif. Kita pindah ke ruas kanan. Jadi 10 dikurang 7 sama dengan y. Nah, kita akan mengetahui berapa nilai y. 10 dikurang 7 itu 3. Jadi kita balikan saja, y-nya adalah 3. Setelah kita mengetahui nilai x dan y, langsung aja kita jawab pertanyaannya. Berapakah nilai x ditambah y? Tadi x-nya adalah 2 dan y-nya adalah 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah C. Nah, sekarang kamu udah tahu kan gimana contoh soal HOTS yang biasa muncul di SNBT 2025. Terus, latihannya memahami strategi mempersiapkan diri. Tapi satu kali latihan aja nggak cukup. Kamu perlu sering berlatih untuk memahami pola soal yang biasanya muncul di UTBK. Selain itu, kamu juga perlu mempersiapkan diri dengan matang dengan mengikuti tryout yang ada di aplikasi Cerebro. Tapi
Tapi satu latihan aja nggak cukup. Kamu perlu sering berlatih untuk membiasakan diri dengan format dan pola soal yang ada di UTBK. Selain itu, kamu juga perlu memahami strategi yang tepat untuk menjawab soal tertentu. Dan yang terakhir, kamu bisa membiasakan diri. Dan yang terakhir, kamu perlu mempersiapkan diri dengan mengikuti tryout real time berbasis SNBT. Artinya, kamu bisa menyesuaikan kira-kira kamu akan menghabiskan berapa lama dalam menjawab soal-soal SNBT. Kamu bisa melatih diri kamu dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin melalui Cerebrum yang bisa kamu dapatkan di App Store dan juga di Play Store. Di Cerebrum, kamu bisa mendapatkan akses soal-soal HOTS beserta dengan pembahasannya, baik berupa teks dan juga video pembahasan. Selain itu, kamu juga bisa ikut tryout SNBT dengan real-time scoring. Di sana, kamu bisa memantau nilai kamu yang paling tinggi dan paling rendah itu di mana aja. Sehingga kamu bisa mempersiapkan strategi dengan matang tentang apa aja yang perlu kamu lebih maksimalkan. Dan yang terakhir, kamu juga bisa mendapatkan materi lengkap juga strategi biar kamu bisa lulus SNBT 2025. Jangan sampai kamu gagal hanya karena kurang persiapan dan juga latihan. Yuk, tanpa tunggu berlama-lama lagi, langsung aja download aplikasi Cerebrum. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan informasi menarik dan penting lainnya seputar perkuliahan hanya di Cerebrum. Sampai jumpa di video berikutnya.